Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita bertemu pada mata kuliah Pancasila dengan bobot SKS, yaitu 2 SKS ya. Pendidikan Pancasila bobot SKS-nya adalah 2 SKS dengan perkuliahan saat ini masih sistem daring atau online karena memang pandemi COVID-19 belum benar-benar melandai, sehingga demi keselamatan kesehatan semuanya, kita yaitu dosen, mahasiswa agar tetap sehat dari universitas, dalam hal ini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, yaitu mengambil langkah perkuliahan tetap dengan sistem daring atau online. Saudara-saudara mahasiswa, di dalam pertemuan pertama ini tentunya tak kenal tak sayang, saudara-saudara, bahwa nama saya Wasisno, Sarjana Pendidikan Magister Hukum, yang dipercayakan atau dipercaya oleh FKIP dalam hal ini untuk mengampu mata kuliah Pancasila, ya, untuk mengampu pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, pada hari ini tadi saya kenalkan nama saya, yaitu Wasisno, Sarjana Pendidikan Magister Hukum. Pada hari ini, pertemuan pertama. Setiap pertemuan pertama di dalam perkuliahan adalah kontrak kuliah dan pemberian gambaran-gambaran secara umum yang akan disampaikan, yaitu berkisar materi Pancasila. Nah, tentunya tidak lepas dari landasan pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, pengertian Pancasila itu sendiri. Saudara-saudara mahasiswa, kontrak kuliah bahwa perkuliahan di dalam 1 semester ini nanti ada 16 kali pertemuan di dalam 1 semester ini. Ya, yang pada pertemuan ke-8 kita masuk ujian tengah semester atau ujian mid semester, dan pertemuan ke-16-nya adalah UAS, ujian akhir semester. Nah, saudara-saudara, secara garis besar bahwa Pak Wasis sudah membuat rencana pembelajaran semester ataupun yang disebut RPS, akan saya sampaikan pada saudara-saudara agar arah dalam semester 1 semester ini kemana pendidikan Pancasila ini. Yang pertama jelas, nanti ini jelas perkenalan. Pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengenai landasan pendidikan Pancasila. Apa landasan pendidikan Pancasila itu? Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Mengapa pendidikan Pancasila diberikan kepada mahasiswa? Ya. Lalu pengertian Pancasila, karena pengertian Pancasila, ya, pengertian Pancasila sebelum jauh Indonesia merdeka itu ada juga namanya Molimo, itu dinamakan juga Pancasila. Tetapi dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara, tentunya hasil rumusan dari BPKI yang disahkan oleh BPKI. Itu nanti akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan ketiga, ya minggu ketiganya, kita akan membahas mengenai Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia.
Yang keempat, kita akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Apakah benar Pancasila itu sebagai sistem filsafat? Mari nanti kita akan bahas satu persatu. Pertemuan kelima, kita akan membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Awal mula Pancasila dibentuk, tujuannya adalah dijadikan dasar negara setelah Indonesia merdeka. Lalu kita akan membahas mengenai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Karena tanpa adanya ideologi, tanpa adanya pandangan hidup, Indonesia tidak punya pegangan untuk mencapai tujuan negara. Maka pentingnya ideologi suatu negara, pedoman, pegangan untuk mencapai tujuan. Perlunya pandangan hidup. Pertemuan ke-6 kita akan membahas mengenai kesatuan sila-sila Pancasila. Tentunya nanti kita akan membahas kesatuan Pancasila secara hierarkis berbentuk piramida. Ya, Pancasila saling mengisi, ya, saling mengkualifikasi dan lain sebagainya. Pertemuan ke-7 kita membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Karena inilah dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 ini menggerakkan, mengatur semua sistem ketatanegaraan kita. Lalu setelah ke-6, ke-7 adalah ke-7 adalah UUD 45 tadi. Ke-8 ujian mid semester. Kita pertemuan ke-8 itu biasanya ujian mid semester. Terus pertemuan ke-9 kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apakah benar Pancasila itu sebagai ideologi terbuka? Apakah Pancasila itu ideologi terbuka atau tertutup? Karena ada di dunia ini menggunakan sistem ideologi tertutup, ada. Tapi Indonesia, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Nanti kita akan bahas bersama kita secara tuntas. Yang ke-10, pertemuan 10 kita akan membahas tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu NKRI? Mengapa itu dinamakan NKRI? Yang ke-11 mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan bahas juga mengapa ada Bhinneka Tunggal Ika, apa arah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya yang ke-12 kita akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Ke-13 kita akan membahas Pancasila sebagai dasar nilai. Yang ke-14 kita akan membahas mengenai presentasi dan diskusi kelompok. Yang ke-15 kita akan membahas atau tugas-tugas seperti makalah dan lain sebagainya, tugas terstruktur. Yang terakhir 16 adalah UAS. Itu rencana pembelajaran semester yang disebut RPS Pancasila yang dibuat oleh Pak Wasis yang dipercaya untuk mengampu sebagai dosen pengampu Pancasila pada FKIP. Saudara-saudara mahasiswa, pasti juga akan menyampaikan mengenai sistem nilainya bagaimana nanti. Nah, saudara-saudara, ini sangat penting untuk diketahui mahasiswa. Nilai akhir kuliah nanti akan dihitung dari unsur-unsur apa? Dicatat bahwa nilai akhir itu terdiri dari unsur-unsur satu, yaitu nilai ujian akhir semester yang disebut P. Itu bobotnya 35%. Yang kedua, unsur nilai ujian tengah semester yang disebut H. Bobotnya 30%. Ujian mid semester bobotnya 30%. Yang ketiga, nilai tugas terstruktur, yaitu makalah,
pembuatan tugas yang lain yang ditugaskan oleh dosen pada mahasiswa yang disebut R itu memiliki bobot nilainya adalah 15%. Lalu pengamatan dosen terhadap aktivitas mahasiswa termasuk daftar kehadiran perkuliahan walaupun online itu nanti akan saya cermati, saya amati betul siapa yang aktif ikut secara online, secara daring, siapa yang tidak. Itu nanti nilainya berbeda saudara-saudara. Ini disebut T dengan bobot 20%. Nah, itulah unsur-unsur yang membentuk nilai. Anda nilainya A, B, C, D, itu ada 4 unsur itu. Jadi Anda kalau UASnya unsurnya bagus, UAS 30%, tapi MIT-nya jelek, tugasnya jelek, bagaimana bisa dapat A? Tapi kalau Anda ujian akhir bagus, MIT bagus, tugas tersebut bagus, daftar hadir bagus, A. Itu. Lalu nilai akhir mahasiswa itu dinyatakan dengan huruf sebagai berikut, saudara-saudara. Kalau nilai Anda itu misalkan 80 sampai 100, itu jelas nilainya A. Memiliki bobot nilai 4. Kalau nilainya 75 sampai 79, itu nilainya B+. Bobot nilainya 3,5. Kalau jumlah nilai 70 sampai 74 itu nilainya B. Bobot nilainya 3. Kalau nilainya 61 sampai 69 itu berarti C+. Bobotnya 2,5. Kalau 56 sampai 60 nilainya C. Bobotnya 2. Kalau 51 sampai 55 itu nilainya D+, bobotnya 1,5. Kalau 45 sampai 50 itu nilainya D, bobotnya 1. Kalau nilainya 0 sampai 44 berarti nilainya E, bobotnya 0. Nah, nilai akhir yang dinyatakan lulus dari semua nilai adalah nilainya C. Berarti kalau C lulus, tapi kalau D tidak lulus, maka Anda harus berusaha keras. Nilai itu paling tidak itu B, bobotnya 3. Nilai B itu dari 4 unsur, ya UAS, ya MIT, ya tugas, ya daftar hadir. Tapi saudara-saudara, jangan beranggapan kalau Anda ikut ujian akhir semester, ikut ujian mid semester, mengumpulkan tugas makalah, daftar hadir baik, nilainya kok kebetulan B. Protes, Pak, saya UAS ikut, MIT ikut, tugas membuat, daftar hadir saya aktif, kok nilai saya B? Kan harusnya ditengok nanti nilai akhir UASmu berapa, mid semester berapa, itu nanti dijumlah persentase itu. Daftar hadir, tugas makalah dijumlah jadi 1 menjadi nilai. Sehingga nilai itu ada 4 unsur tadi. Nah, itulah saudara-saudara gambaran di dalam kontrak kuliah ini, gambaran pemberian nilai, terus rencana pembelajaran semester RPS tadi sudah saya sampaikan ya, mengenai pembahasan. Nah, besok kita akan membahas pertemuan kedua. Nah, itulah penjelasan Pak Sis mengenai RPS daripada Pancasila. Sekali lagi bobot SKS-nya
2 SKS perkuliahan masih tetap dengan sistem daring. Nah, pertemuan ini kontrak kuliah sudah saya sampaikan. Pesan Pak Sis, tetap jaga kesehatan, prokes protokol kesehatan tetap diterapkan. Ingat, yang belum vaksin usahakan bisa ikut vaksin karena itu untuk kesehatan kita bersama-sama. Ya, nanti mudah-mudahan COVID-19 segera sirna, segera menghilang, dan kuliah tatap muka langsung bisa dijalankan. Tetapi kalau memang kondisinya masih seperti ini, COVID masih belum melandai, ya, meninggi, itu demi kesehatan dosen, demi kesehatan mahasiswa, demi kesehatan bersama semuanya, maka perkuliahan tetap sistem daring. Saya kira itu, saudara-saudara, silahkan nanti walaupun ini kontrak kuliah sudah saya sampaikan, Anda tetap mengisi daftar hadir. Silahkan daftar hadir dikirim. Mungkin kalau PBSI itu sudah terbiasa, kalau PBI ya baru ketemu ini. Nanti sama untuk PBI, tetap buat isi daftar hadir, kontennya atau yang ditugaskan. Nah, saya kira itu pertemuan pada hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga prokes, laksanakan protokol kesehatan dengan baik, jangan bergerombol berkerumun, jaga jarak, dan lain sebagainya, dan jangan lupa tetap bermasker kemana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kita, memberikan kesehatan kita semuanya, dan segera menyudahi, mengakhiri COVID yang berada di Indonesia ini. Terima kasih. Ketemu minggu di depan laginya, ya, minggu depannya kita bisa berjumpa lagi dengan perkuliahan, yaitu mengenai landasan pendidikan Pancasila, yaitu nanti akan saya bahas landasan historisnya seperti apa, landasan kulturalnya seperti apa, landasan yuridis perkuliahan Pancasila itu seperti apa, landasan filosofis pendidikan Pancasila itu seperti apa. Kita bertemu lagi di minggu depan, ya, di Senin depan. Terima kasih. Sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.